Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan mengenai fluidastatis, yaitu mengenai hukum Archimedes. Sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair atau fluida mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Nah, hukum Archimedes berlaku untuk semua fluida, zat cair dan gas. Nah, di mana gaya apung atau gaya ke atas dirumuskan, yaitu FA sama dengan MF kali G. FA sama dengan rho F V BF G. FA adalah gaya ke atas, satuannya Newton. MF adalah massa fluida, rho F adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. VBF adalah volume benda yang tercelup dalam fluida, satuannya meter pangkat 3. G adalah gravitasi bumi yang besarnya gravitasi bumi, yaitu satuannya meter per sekon pangkat 2, besarnya 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, penerapan hukum Archimedes yang pertama adalah untuk terapung. Nah, benda terapung itu di sini terjadi apabila VFB sama dengan VBF. Kemudian W benda sama dengan FA sama dengan gaya ke atas. W benda sama dengan FA. Mudah atau sama dengan rho B kali G sama dengan VB. Ini adalah berat benda ya. Kemudian gaya tekan ke atasnya rho F G VBF. Jadi kalau ini sama, maka benda akan terapung. Atau rho B, dan rho B sama dengan VBF per VB kali rho F. Nah, ini untuk mencari volume benda yang mengapung, yang terapung di atas fluida. Rho B adalah massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. Rho F adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. VBF adalah volume benda yang tercelup di dalam zat cair atau fluida, satuannya meter pangkat 3. VB adalah volume benda, satuannya meter pangkat 3. Nah, ini contoh benda yang terapung. Jadi sebagian ada dalam fluida, sebagiannya di atas fluida. Kemudian yang kedua adalah melayang. Melayang ini, nah di sini VFB sama dengan VB. VFB, jadi semua benda ada dalam fluida, tercelup ya semuanya. Kemudian berat benda sama dengan FA, ini sama dengan ini. W benda sama dengan FA, atau rho B sama dengan kali G kali VB sama dengan rho F kali G kali F VFB. Nah, berarti rho B sama dengan rho F. Jadi apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, maka benda akan melayang. Ini contohnya benda melayang. Jadi pada kasus ini massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kemudian yang ketiga adalah tenggelam. Nah, tenggelam ini terjadi apabila WB besar dari FA. Berat benda lebih besar daripada gaya tekan ke atas. Atau W benda besar dari FA, W benda besar dari FA, atau sama dengan rho B kali G kali VB besar dari rho F kali G kali VFB. Atau rho B besar dari rho F
Jadi massa jenis dari benda lebih besar dari massa jenis fluida. Ini contohnya benda yang tenggelam. Jadi pada kasus ini massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, kemudian contoh benda dalam mengapung, misalnya ini es dalam gelas ya. Ini kapal selam melayang. Nah, ini ya. Kemudian ini adalah contoh benda yang tenggelam. Contoh soal, sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada dalam air dan 30% di dalam minyak. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis air 1 gram per cm kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah. Jadi yang digambarkan ini udara, minyak 30% ya, jadi benda 30% dalam minyak, kemudian 50% dalam air. Ini air ya. Nah, kemudian ditanyakan berapakah rho B. Nah, sesuai dengan hukum Archimedes, di sini di mula-mula di minyak dulu. Minyak berarti rho minyak kali VBM benda dalam minyak ya. Kemudian rho air kali VBA sama dengan rho B kali VB kali G ya, juga kali G BM kali G, ini juga kali G sama dengan ya. Kemudian G nya coret ya, kita masukkan rho minyak 0,8, benda dalam minyak 30% berarti 0,3 VB, dalam air 50% berarti 0,5 VB sama dengan rho B kali VB. Nah, sehingga 0,8 kali 0,3 berarti 0,24 VB tambah tunggu di sini rho air dulu, rho air 1 ya, 1 kali 0,5 ya VB, jadi 0,5 VB sama dengan rho B kali VB. VB nya coret ya. Nah, ini berarti 0,74 sama dengan rho B. Jadi rho B sama dengan 0,74 gram per cm kubik. Jadi massa jenis benda ini adalah 0,74 gram per cm kubik. Kemudian soal berikutnya, sebuah balok kayu yang volumenya 10 pangkat min 4 meter kubik muncul 0,6 bagian ketika dimasukkan ke dalam air yang mempunyai massa jenis 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jika gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2, maka besar gaya ke atas yang dialami benda tersebut adalah. Bisa dilihat di sini pembahasannya.
yang di atas permukaan air berarti 0,6 VB, sedangkan yang dalam air atau sini VBA adalah VA berarti 0,4 VB di air. Nah, di sini yang ditanyakan gaya tekan ke atas berarti FA sama dengan rho air rho A kali VBA kali G. Jadi FA sama dengan 1000 kali VBA, yaitu 0,4 VB kali 10. Jadi FA sama dengan 400, jadi 4000, VB nya 10 pangkat min 4, sehingga FA sama dengan 0,4 Newton. Nah, jadi gaya tekan ke atas FA ya, FA yang dialami oleh benda ini adalah 0,4 Newton. Soal ketiga, sebuah gabus dimasukkan dalam air, ternyata 75% volume gabus tercelup dalam air. Maka massa jenis gabus adalah, nah, di sini dapat kita bahas. Di sini kita gambarkan gabus. Nah, di sini yang tercelup yaitu 75%, jadi VBA sama dengan 0,75 VB. Jadi yang di atas ini 0,25 VB, ini di udara, ini adalah dalam air. Tanyakan massa jenis gabus. Jadi rho B kali VBA kali G sama dengan, ini salah, ini rho C rho A ya, ini rho A, kemudian di sini rho B kali VB kali G dicoret. Nah, sehingga rho A 1000 VBA yang dalam air 0,75 VB sama dengan rho B kali VB. VB coret, sehingga rho B sama dengan 0,75 gram per centimeter kubik. Ya, ini massa jenis dari benda ini, massa jenis dari benda. Atau sama dengan, atau rho B sama dengan 7000
500 kg per meter kubik ya. Ini dalam gram, ini dalam kilogram. Kemudian kita masuk tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair atau viskositas adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaan seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Nah, dimana rumus dari tegangan permukaan adalah gamma sama dengan F per L. Nah, ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seekor nyamuk itu di atas air bisa berdiri di atas air. Dan banyak binatang-binatang yang ada di air yang bisa yang seperti kejadian ini karena adanya tegangan permukaan dari zat cair. Nah, dimana F adalah gaya permukaan, kemudian L adalah panjang permukaan, gamma adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. Tegangan permukaan timbul karena gaya tarik menarik molekul-molekul zat cair yang sejajar dengan permukaan. Itu gaya kohesi antara partikel-partikel molekul air. Itu gaya tarik menarik antara molekul yang sejenis, yaitu dari air, sehingga menimbulkan tegangan permukaan. Kemudian contoh soal, sebuah kawat sepanjang 10 cm berada di atas permukaan zat cair. Jika gaya tegangan permukaan 4 kali 10 pangkat min 3 Newton, maka besar tegangan permukaan zat cair adalah pembahasannya. Ini L sama dengan 10 cm sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian gaya tegangan permukaan F ya, F sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Maka ditanyakan gamma. Jawab. Gamma atau tegangan permukaan adalah F per L sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 per 10 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Dan dilanjutkan dengan kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Rumusnya adalah H sama dengan 2 gamma cos theta rho gr. H adalah kenaikan atau penurunan zat cair, satuannya meter. Gamma adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. Dan R adalah jari-jari alas tabung atau pipa. Nah, pipa kapiler ini contohnya yaitu naiknya zat makanan pada akar tanaman gitu. Kemudian sumbu kompor. Di sini kalau zat cairnya itu adalah air raksa, maka akan terjadi penurunan. Jadi, tapi kalau misalnya air, maka ini terjadi kenaikan. Nah, kenapa demikian? Karena kalau air raksa, yaitu gaya kohesinya lebih besar daripada adesi. Sedangkan air
adesinya lebih besar daripada kohesi. Jadi gaya tarik menarik antara molekul air dengan bejana itu lebih besar ya, lebih besar adesinya daripada kohesinya. Sedangkan untuk air raksa, kohesi antara sesama molekul air raksa lebih besar daripada raksa dengan gelas atau bejana. Contoh soal, sebuah pipa capilar yang jari-jarinya 1 mm berisi raksa yang massa jenisnya 13,6 gram per cm kubik. Jika sudut kontak, tegangan permukaan, dan percepatan gravitasi berturut-turut adalah 120 derajat, 1,36 Newton per meter, 10 meter per sekon pangkat 2. Tentukan penurunan raksa dalam capilar tersebut. Pembahasannya itu diketahui R sama dengan 1 mm atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian massa jenis raksa Rho 13,6 gram per cm pangkat 3 atau 13,6 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik atau 1,36 kali 10 pangkat 4 kilogram per meter kubik. Kemudian theta 120 derajat, gamma 1,36 Newton per meter, gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian ditanya H ya. Jawab H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR sama dengan 2 kali 1,36 cos 120 derajat per 1,36 kali 10 pangkat 4 kali 10 kali 10 pangkat 10 min 3 ya, kali 10 pangkat min 3. Nah, ini bisa dicoret dengan 2 kali cos 120 min setengah per ini 10 pangkat 5 pangkat 2 ya, pangkat 2 maka H sama dengan min 1 per 10 pangkat 2 atau sama dengan 10 pangkat min 2 meter atau sama dengan min 1 cm. Nah, ini min ini menyatakan penurunan permukaan dari air raksa, karena raksa itu adalah kohesinya lebih besar daripada adesi. Dan kita masuk viskositas. Mana yang lebih cepat jatuh
kelereng yang dijatuhkan di air atau di oli. Ukuran kekentalan zat cair atau gesekan dalam zat cair disebut dengan viskositas. Gaya gesek dalam zat cair tergantung pada koefisien viskositasnya, kecepatan relatif benda terhadap zat cair, serta ukuran dan bentuk geometris benda. Untuk benda yang berbentuk bola dengan jari-jari R, gaya gesek zat cair dapat dirumuskan, yaitu F sama dengan 6V eta R kali V. Nah, ini adalah hukum Stokes. F adalah gaya gesek, kemudian eta adalah koefisien viskositas, R adalah jari-jari, V adalah kecepatan. Contoh soal, sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki viskositas 110 kali 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter pangkat 2. Tentukan besar gaya gesek yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Pembahasannya, diketahui R sama dengan 0,5 cm sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian eta 110 kali 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter pangkat 2. Kemudian V 5 meter per sekon, ditanya F. Jawab F sama dengan 6V R eta kali V. Jadi F sama dengan 6 kali 3,14 kali 0,5 kali 10 pangkat min 2 kali 110 kali 10 pangkat min 3 dikali 5. Maka F sama dengan 5181 kali 10 pangkat min 5, atau F sama dengan 5,181 kali 10 pangkat min 2 Newton. Nah, ini adalah gaya gesek yang dialami oleh kelereng. Selanjutnya, kecepatan terminal. Jika sebuah benda yang dijatuhkan ke dalam sebuah fluida kental, kecepatannya makin membesar sampai mencapai kecepatan maksimum yang tetap. Kecepatan ini dinamakan kecepatan terminal. Ya, perhatikan gambar. Nah, di sini ada gaya berat, ada gaya gesek ya, fluida. Nah, di mana kecepatan terminal itu rumusnya Vt sama dengan 2 kali R pangkat 2 kali G dikali rho B min rho F dibagi 9 dikali eta. Nah, di sini R adalah jari-jari benda. Kemudian G gravitasi, eta adalah koefisien viskositas. Kemudian rho B adalah massa jenis dari bendanya, rho F adalah massa jenis fluida.
Contoh soal, sebuah kelereng berdiameter 1 cm dijatuhkan secara bebas dalam oli yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Jika koefisien kekentalan oli 0,03 Pascal sekon, massa jenis kelereng 2,6 gram per cm kubik, dan gravitasi 10 meter per sekon per 2. Berapakah kecepatan terbesar yang dicapai oleh kelereng? Diketahui D sama dengan 1 cm atau 10 pangkat min 2 meter. Berarti R sama dengan setengah D sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Dengan rho fluida 0,8 gram per cm kubik atau 800 kg per meter kubik. Kemudian rho benda 2,6 gram per cm kubik sama dengan 2600 kg per meter kubik. Kemudian G 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian eta 0,03 Pascal sekon atau 3 kali 10 pangkat min 2 PA sekon. Ditanya VT jawab. VT atau kecepatan terminal adalah 2R kuadrat G kali rho B min rho F dibagi 9 eta. Maka VT sama dengan 2 kali 5 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 kali 10 dikali 2600 dikurang 800 dibagi 9 kali 3 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Maka VT sama dengan dengan 2 kali 25 kali 10 pangkat min 6 kali 10 kali 1800 dibagi 27 kali 10 pangkat min 2 atau VT sama dengan 90 kali 10 pangkat min 2 per 27 kali 10 pangkat min 2, terus sama dengan 3,33 meter per sekon. Jadi hasilnya adalah 3,33 meter per sekon.